Selamat siang. Di video kali ini akan membahas perhitungan perdagangan internasional. Jelas kita akan mengulang kembali dari masalah apa sih perdagangan internasional. Jadi menurut Wahono, dikatakan bahwasanya perdagangan internasional merupakan transaksi bisnis antara beberapa pihak yang melibatkan lebih dari satu negara. Di sini perdagangan internasional dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok. Perdagangan internasional bisa dilakukan secara individu ataupun berkelompok atau dalam bentuk perusahaan. Nah, dari aktivitas perdagangan internasional tersebut, kemudian terbentuklah hubungan ekonomi antar negara yang menjalin kerjasama. Di sini ada tiga bentuk hubungan ekonomi di antaranya. Yang pertama, terjadinya pertukaran output atau hasil yang diperoleh suatu negara dengan negara lain yang telah menjalin kerjasama. Contohnya, Indonesia banyak menghasilkan pisang. Nah, pisang-pisang yang ada di Indonesia itu dikirim ke Arab Saudi, ke Afrika. Kenapa? Di Indonesia bisa menghasilkan pisang, jumlahnya banyak, berlebih, dan harga di dalam negeri pun cenderung murah, jadi bisa diekspor dan dikirim ke negara lain. Nah, kenapa banyak dikirim ke Arab ataupun Afrika? Karena di Arab, di Afrika, buah pisang itu sangat langka. Bahkan tidak tumbuh mungkin ya, karena iklimnya berbeda sama. Indonesia juga tidak tidak terlalu banyak bisa tumbuh kurma. Satu dua kurma yang bisa tumbuh dan hasilnya pun tidak sebaik kurma yang tumbuh di negara Arab Saudi. Maka kita bisa impor bertukar. Kita ekspor pisang, Arab Saudi ekspor kurma. Itu contohnya. Yang kedua, terbentuknya hubungan ekonomi dalam bentuk hutang piutang yang terjadi antar negara. Hutang piutang, contohnya Indonesia untuk membangun kereta cepat, hutang dari mana? Dari Cina, karena tidak punya dana sebesar itu untuk membangun kereta, tapi butuh kereta cepat misalnya, pinjam uang dari negara lain, dari negara Cina, dengan syarat dan ketentuan. Sebelumnya kan ada tendernya dulu ya, Cina atau Jepang. Akhirnya yang dipilih oleh pemerintah adalah Cina dengan segala konsekuensinya misalnya. Lalu apa? Contohnya lagi untuk pembangunan jalan tol, itu juga banyak kita pinjam dana dari Eropa. Ada yang 15 tahun lunas, ada yang bertahun-tahun belum lunas juga. Tergantung debit tolnya laku tidaknya gitu ya. Terus ada lagi contohnya pembangunan MRT ya, pembangunan MRT fase satu dan akan masuk fase 2. Fase 2 misalnya pembangunan MRT butuh dana. Kita pinjam dari mana? Dari Jepang misalnya. Itu dalam bentuk hutang piutang. Jadi bukan hanya dalam bentuk output hasil, tapi bisa juga dalam bentuk hutang piutang. Nah, yang ketiga juga bisa dalam bentuk pertukaran pertukaran aliran produksi maupun pertukaran sarana produksi. Ini biasanya bisa contoh sederhananya rangkaian kereta api ya KRL. KRL kita banyak mendatangkan produksi-produksi dari Jepang yang di sana sudah tidak dipakai. Di Indonesia dirawat lagi dan masih bisa dioperasikan sekitar 10 sampai 15 tahun. Nah, ataupun contohnya di Indonesia, contoh di wilayah Cikarang ya, kota industri Cikarang itu kan menghasilkan ada namanya PT Mattel. Kalian yang sering main Hot Wheels, Barbie dan lain sebagainya, itu kan diciptakan di situ tuh Mattel Indonesia produksinya. Tapi ditukar, yang beredar di wilayah Indonesia bukan hasil dari PT Mattel Indonesia, tapi biasanya Hot Wheels atau Barbie yang kalian beli ataupun mainan lain itu berasal dari negara lain. Contoh Hot Wheels yang beredar di Indonesia dari mana? Dari Malaysia. Yang ada di Malaysia diproduksi dari mana? Dari Indonesia. Sama sepatu Nike yang beredar di Indonesia itu kebanyakan made in luar negeri, Eropa atau mana gitu ya. Sedangkan yang di Eropa atau kalian yang pernah jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, yang ditemukan mana? Ya made in Indonesia. Jadi itu seperti pertukaran sarana produksi atau aliran produksi. Itu untuk secara teorinya. Jadi di sini saya akan membahas contoh-contoh soal perhitungan ya. Nah, di sini contoh sederhana dari perhitungan produk dua negara. Ada Indonesia dan Jepang.
dalam memproduksi kursi rotan dan komputer dengan pengorbanan daya ekonomi tertentu. Contoh di Indonesia bisa menghasilkan kursi rotan 20 unit, sedangkan Jepang hanya 10 unit. Berarti yang unggul mana? Kita bisa lihat ya Indonesia lebih unggul dalam produksi kursi rotan. Lalu dari segi produksi komputer, Indonesia hanya bisa 5 unit, Jepang bisa 10. Berarti kita bisa lihat keunggulan Jepang lebih tinggi dari sisi pembuatan komputer. Nah, di sini rekan-rekan disuruh menghitung keuntungan orang Jepang menjual 5 komputer untuk mendapat kursi rotan. Jadi, jika ada orang Jepang ingin menjual 5 komputer, berapa sih kursi rotan yang bisa didapat? Ya, di sini kalian jabarkan dulu negara Indonesia, Jepang, kursi rotan, kita total ada 30 unit, komputer ada 15 unit. Dasar tukar dalam negeri, kita harus tahu nih, dasar tukarnya apa? Kalau di Indonesia, satu komputer sama dengan 4 kursi rotan. Kalau di Jepang, satu komputer sama dengan satu kursi rotan. Nah, jika Jepang menjual tadi berapa? 5 komputer, dia akan dapat berapa? Dia akan dapat 20 kursi rotan di Indonesia. Karena apa? Indonesia satu komputer 4 kursi rotan. 4 dikali 5 ketemu 20. Itu contohnya. Nah, kalau kita bahas lagi ya di sini ya. Produksi dua negara, hubungan orang Jepang menjual 5 komputer, dia dapat kursi rotan adalah 5 komputer Jepang dan Jepang dapat 20 kursi rotan dari Indonesia. Itu contohnya. Kesimpulannya, Indonesia memiliki keunggulan mutlak atas Jepang dalam memproduksi kursi rotan. Karena satu faktor produksi di Indonesia mampu memproduksi 4 kursi rotan. Yang kedua, keunggulan mutlak merupakan teori keunggulan yang dikemukakan oleh Adam Smith, di mana jika sebuah negara dapat memproduksi suatu barang yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain, itu namanya keunggulan mutlak. Sedangkan keunggulan komparatif dikemukakan oleh Davis Ricardo yang menyatakan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi bila ada perbedaan antara keunggulan komparatif antar negara. Dan dia berpendapat bahwa keunggulan komparatif hanya bisa dicapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lain. Dengan adanya teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif, maka perdagangan internasional dapat terwujud. Konsumen akan selalu mencari produk dengan kualitas yang tinggi dan dengan harga yang murah. Oleh sebab itu, keunggulan komparatif dapat digunakan dalam perdagangan internasional karena konsumen bebas memilih untuk membeli produk yang diinginkan dengan harga tertentu. Nah, di sini contoh perhitungan dari perdagangan setelah adanya spesialisasi. Spesialisasi itu ya berdasarkan tadi ya, keunggulan komparatif dan mutlak. Di sini adalah contoh hasil produksi dua negara. Kita memakai Indonesia dengan Jepang lagi dalam memproduksi kalkulator dan kain batik. Jepang bisa produksi 20, Indonesia bisa produksi 10. Untuk kain batik, Indonesia bisa produksi sampai 80 meter, sedangkan Jepang hanya 50 meter. Di sini kalian dihadapkan oleh 5 pilihan. Apa yang harus dilakukan apabila kalian sebagai Menteri Perdagangan dari suatu negara? Yang pertama, pilihan pertama, kedua negara bersama-sama membuat kalkulator dan kain batik. Yang kedua, opsinya, kedua negara mengkhususkan diri membuat kain batik. Pilihan yang ketiga, Jepang khusus membuat kalkulator, Indonesia mengkhususkan diri memproduksi kain batik. Yang keempat, kedua negara sama-sama nih melakukan spesialisasi dalam membuat kalkulator. Atau yang kelima, Indonesia membuat kalkulator, Jepang membuat batik. Nah, berdasarkan 5 option ini, apabila kalian sebagai Menteri Perdagangan dari suatu dua negara tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Nah, kalau kita melihat tabel yang sudah dijabarkan tadi, kita akan memilih opsi C ya, di mana Jepang khususkan diri produksi kalkulator karena dia lebih unggul dan Indonesia mengkhususkan diri memproduksi kain batik. Kenapa? Ya karena kedua negara memiliki sumber alam yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan kerjasama berupa perdagangan internasional untuk menghasilkan produk yang saling menguntungkan antar negara yang terlibat oleh perdagangan internasional.
Ya, di sini saya punya contoh soal lain. Ada Indonesia, Malaysia dalam memproduksi sepatu dan tas. Indonesia produksi 8, Malaysia 20, tas 16, Malaysia 30. Dasar tukar dalam negeri, satu sepatu di Indonesia sama dengan dua tas. Sedangkan di Malaysia, satu sepatu sama dengan 1,5 tas. Indonesia mengkhususkan tas, sedangkan Malaysia khusus di bidang sepatu. Keunggulan Indonesia menjual 10 tas untuk membeli sepatu adalah penyelesaiannya. Tadi ya, kita harus lihat Indonesia berapa sih tas, Malaysia berapa. Satu tas sama dengan 0,5 sepatu, satu tas sama dengan 0,6 sepatu. Negara Indonesia spesialisasinya tas, Malaysia sepatu. Jadi keuntungannya 0,6 dikurangi 0,5 ketemu 0,1. Sepatu 2 dikurangi 1,5 ketemu 0,5. Jadi keuntungan Indonesia menjual 10 tas untuk menjadi sepatu adalah kalian kalikan tadi 10 dikali sepatunya berapa? 0,5 ketemu 5 sepatu. Lanjutnya, contoh soal nomor 4 sama ya. Indonesia dan Australia memproduksi kain wol. Indonesia 10 meter, Australia 18 meter. Kain batik Indonesia 50 meter, Australia 30 meter. Indonesia punya spesialisasi di bidang batik, Australia di bidang wol. Keuntungan Australia menjual 10 meter wol untuk mendapatkan kain batik setelah spesialisasi adalah, nah di sini kita lihat nih dasar tukar dalam negerinya. 1 meter wol sama dengan 5 meter batik di Indonesia. 1 meter batik sama dengan 0,5 meter wol. Sedangkan di Australia, 1 meter wol sama dengan 53 meter batik, 1 meter batik sama dengan 3/5 meter wol. Nah, di sini coba kalian lihat negara dan spesialisasinya ya. Untuk mencari keuntungan, batik 3/5 dikurangi 1/5, 2/5, wol 15/3 dikurangi 5/3, ketemu 10/3. Keuntungan Australia ketika dia menjual 10 meter wol untuk menjadi batik adalah 100/3 sama dengan ketemunya 33,3 meter batik. Kalau soal nomor 5, kita mencoba analisis data. Jadi di sini kalian bisa lihat ada tabel ya, Indonesia, Singapura dalam hal kain batik dan komputer. Indonesia 50 meter, Singapura 100. Komputer Indonesia 5 buah, Singapura 15 buah. Apakah mungkin terjadi perdagangan internasional antara Indonesia dan Singapura? Kalau berdasarkan data nih, kain batik lebih banyak Singapura ya, keunggulannya komputer lebih banyak Singapura. Kalau kita lihat, sebab Singapura lebih unggul untuk kedua produk yang akan diperdagangkan. Kira-kira terjadi atau tidak perdagangan internasionalnya? Jawabannya, oh ya, nggak akan terjadi. Karena apa? Tidak mungkin terjadinya. Ya karena Singapura memiliki keunggulan di kedua produk. Maka berdasarkan hukum komparatif, kedua negara akan melakukan spesialisasi agar dapat memperoleh output yang lebih maksimal, lalu akan mendapatkan keuntungan melalui perdagangan. Kalau di Singapura dua-duanya sudah unggul ya, buat apa terjadi perdagangan antara Indonesia dan Singapura? Contohnya. Lalu contoh soal ke-6 ada negara I dan negara J. 590 minyak per liter, ada 45 liter senjata api 30, 45. Dasar tukar dalam negeri, satu minyak sama dengan sepertiga senjata api, satu minyak sama dengan satu senjata api. I mengkhususkan membuat minyak, sedangkan Z ke senjata api. Keuntungan I menjual 20 liter minyak untuk membeli senjata api adalah, tinggal kalian buat ya, penyelesaiannya satu minyak sama dengan sepertiga senjata api. Satu senjata api sama dengan 3 minyak. D satu minyak satu sempi, satu sempi satu minyak. Bikin tabelnya seperti tadi. 3/3 dikurangi sepertiga ketemu 2/3. Sempi 3 dikurangi 1 ketemu 2. Jadi keunggulan I menjual 20 liter minyak untuk membeli senjata api adalah 1/3 sama dengan 13, 1/3. Itu contohnya. Nah, selanjutnya ini contoh soal yang mungkin bisa dicoba. Jadi ada perhitungan pendapatan nasional setelah spesialisasi. Itu keuntungan masing-masing negara setelah melakukan spesialisasi produk. Misalnya. Oke, itu sekian penjelasan dari saya untuk soal perhitungan perdagangan internasional. Selamat
memahami materi. Semoga materinya bermanfaat dan